Assalamualaikum, hai sahabat farming day. Pagi ini kita lagi ada di pesawahan Desa Cidamar. Oke, di musim kemarin ada dua serangan hama yang cukup brutal. Pertama adalah hama tikus dan yang kedua burung pipit. Nah, coba lihat sekarang burung pipitnya tuh masih aja ya, padahal baru ada yang bunting padinya. Coba kita halo itu burungnya. Shuh, huah, huh, terbang ya, terbang. Nah, ini serangan hama ya, burung, terutama burung pipit. Itu bisa menurunkan potensi panen sampai 90%. Bahkan kalau ada serangan hama lainnya termasuk perang, itu petani bisa gagal total. Ini soalnya hama. Di hari kemarin juga kita dapat kabar informasi dari bapak-bapak petani bahwa di daerah Palatar, tepatnya di pinggiran sungai Cidamar, itu terjadi juga serangan hama tikus yang luar biasa. Bahkan itu pemilik padinya sengaja tidak memanen padi karena memang sudah rusak ya, tanaman padi ini. Serangan tikus dalam satu malam itu bisa menghabiskan puluhan are. Wah, nih ada lagi tuh. Pagi hari ini, pagi sampai sore. Kalau malam tidurnya di sini kadang-kadang di pohon-pohon di pinggir-pinggir sawah. Ini bagi pemilik sawah ya, barangkali yang menonton video saya, jadi harus hati-hati. Sekarang sudah mulai ya ada serangan dari burung pipit. Kalau padi sudah dari kemarin juga sudah. Padi itu sudah berkeliaran. Jadi sebelum tanam itu padi masuk ke rumah-rumah penduduk sekitaran sawah, kemudian mereka terus ke dalam perkampungan, dan sekarang mereka sedang mau migrasi lagi ke sawah lagi, karena mungkin insting mereka tahu kalau di sawah sekarang sudah mulai mau bunting padinya. Ini kan baru istilah Sundanya celetu. Nah, berbagai cara telah dilakukan oleh para petani kita, mulai dengan memasang jaring, khususnya bukan hanya jaring yang buat burung saja, bahkan insect net pun mereka pakai ya. Jadi jaring yang memiliki kerapatan yang cukup untuk menghalau burung pipit. Namun ternyata seolah juga yang mereka itu punya insting untuk bertahan. Mereka tahu aja gitu ada jaring di situ sehingga nggak mau ke situ. Ada celah sedikit mereka masuk ke lewat situ. Nih. Kemudian memasang semacam ini penghalau yang terbuat, kalau ini nanti sebentar lagi saya kira para petani itu akan memasang banyak sekali ornamen larawisan kalau istilah Sundanya. Di sini ada yang pakai plastik seperti yang menyerupai ular welang ya, ular yang belang-belang itu. Lagi-lagi mereka seolah-olah tahu ya, tidak mau atau tidak takut lah, tidak takut sama hal-hal seperti itu. Bahkan dipasangi
penghalau burung yang ramai itu ya, pakai kaleng semacam lah ya, bahkan ada yang pakai senapan karbit, tetap burung itu seolah-olah udah tahu bahwa itu hanya sekedar menghalau mereka dan tidak akan mengakibatkan mereka terbunuh, mungkin seperti itu ya. Ya, saya mengira-ngira saja karena mereka kan tidak bisa berpikir, mereka hanya pakai insting saja. Namun jauh dari sudut ilmu intuisi, tentunya mereka juga berbicara, berpikir juga. Cuman dilihat dari sisi biologi memang tidak punya perangkat untuk bisa berpikir logis kan. Kalau otak sih punya pastinya. Nah, kemudian cara menghalau burung yang paling efektif adalah dengan menggunakan burung predator lagi. Dulu di sini tuh banyak burung predator, termasuk alba ya, atau buek kalau istilah Sundanya. Nah, itu kalau ada buek tuh takut tuh, burung-burung kecil takut sekali. Tapi sekarang burung bueknya tuh banyak ditangkap dan dibunuh gitu, sehingga itu padahal predator alami yang sangat bermanfaat, itu pahlawan bagi para petani ya. Tapi sekarang sudah populisanya tidak ada, sedikit. Kemarin ada yang dapat juga, saya mau beli, itu sudah ada yang beli. Saya mau latih dia supaya bisa menangkap ini burung dan tikus. Nah, ini tentang burung ya. Nah, untuk tikus sendiri musuh alaminya adalah ular sawah. Berhubung ular sawah itu banyak yang dibunuh juga, kemudian karena kan sudah pakai pestisida, ya jadinya gitu. Di sini dulu saya waktu kecil dulu di ini, kalau Januari atau musim tanam itu ya, sebelum tanam ya musim kemengan lah istilahnya. Kalau ini kan 3 kali panen, setelah 3 kali penanaman padi diselingi dengan memelihara ikan, disebutnya kalau di Sunda disebutnya ngemengan. Nah, saat ngemengan itu banyak sekali burung yang datang ke sini, burung putih, burung bango. Di sini disebutnya kuntul ya, burung kuntul. Sekarang tidak ada burung kuntul itu. Kemudian di sawah juga ada yang disebut dengan sidat lubang, loh enak sekali sidat itu ya. Kemudian ada yang disebut ikan tampele. Nah, kalau cecere masih ada sekarang ya, akhir-akhir ini. Cuman dulu lebih banyak cecere, lubang. Lubang itu bukan liang atau celah ya, tapi maksud di sini lubang itu bahasanya orang Sunda untuk ikan sidat ya. Sidat itu ada yang sidat bercorak ya, sidat bertato, ada juga yang sidat tanpa corak, hanya kulitnya tanpa corak ya, mulus, agak kekuning-kuningan. Itu enak sekali. Dan sekarang di sawah-sawah tidak ada, paling di sungai-sungai kecil. Kemarin saya dapatkan 2 atau 3 ekor, dikasih sama temen di sini yang ada di sini kerja sama saya. Nah, kemudian untuk tikus ini sudah diracun, tapi tetap ya, karena tikus itu kalau sekali diracun ya kawannya mati, maka kawannya lain tidak mau lewat situ. Dia sudah tahu bahwa di situ ada sesuatu yang berbahaya. Pakai perangkap apalagi ya. Karena sekali lahir itu tikus mampu melahirkan 10 lebih ya, 10.000 lebih anakan. Itu indukan tikus. Luar biasa kan, sekali beranak sudah 10. Belum anaknya lagi 10, nanti anak lagi 10. Jadi 1 dari 100 itu cepat sekali tikus ya. Ini ya. Nah, ternyata yang paling efektif ya hewan dengan hewan lagi. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memasangkan kalau ada sesuatu yang berbahaya, maka ada sesuatu yang berbahaya bagi dia yang lebih kuat ya untuk menjaga keseimbangan alam. Makanya di pelajaran ilmu pengetahuan alam dulu di sekolah dasar kan ada rantai-rantai makanan tuh, atau jaring-jaring kehidupan. Nah, mungkin ya kita harus kembali menggunakan cara-cara ilmu pengetahuan ya, maksudnya organik kimia yang perlu digabungkan. Maksudnya kita tidak bisa kimia saja, tidak bisa pula organik saja, tapi harus terpadu. Artinya organik dululah dikasih, nanti baru kimia. Lama-kelamaan kan setelah terpenuhi sawahnya dengan pupuk organik, mungkin ini pupuk kimianya akan terus berkurang.
Maka keseimbangan biologi di sini, kehidupan biologis, kehidupan hayati dalam tanah di sawah ini akan kembali sehat, kembali maksimal ya. Nah itu ya. Jadi serangan burung pipit dan serangan tikus di sawah sekarang di daerah sini sudah mulai ya, sudah mulai terlihat. Namun pergerakan petani sepertinya masih adem ayem ya, kecuali di sebelah sana, sebelah depan sana itu sudah terlihat ya, banyak yang memasang alat-alat kan kampanye ya, ada foto, ada baliho, ada juga semacam ya bendera-bendera kecil. Nanti ini penuh, kita update ya, coba nanti ya. Sini ya, ini adem sekali kalau ada di sawah, cuman ya gitu ya. Ini kan kalau namanya monokultur harus diselingi ya, jangan monokultur sepanjang tahun, tapi harus diselingi ya. Di sini diselinginya dengan membudidayakan ikan. Nah itu yang bagus untuk pertama menyehatkan tanahnya, kemudian memperkaya juga agen hayati di tanahnya, di lingkungan sawahnya. Nah itu ya. Ya, mudah-mudahan para petani selamat dari burung-burung pipit, kemudian selamat dari serangan tikus. Caranya kita harus gotong royong, jangan sampai yang satu giat yang satu tidak ya, kasihan kan kalau tidak gotong royong nantinya ya. Burung pipitnya terus berkembang biak karena dapat makanan dari mana, dari sawah yang tidak dijagain di situ ya. Kenyang, tetap kenyang. Akhirnya kan kalau orang kenyang tidurnya juga enak, mereka akan reproduksi di malam hari ya gitu. Oke, ayo rame-rame ya datang kembali ke sawah, baik yang mudanya, baik yang seniornya petani. Silahkan lihat lagi sawahnya. Mungkin beberapa hari yang lalu kita cukup tenang karena air tercukupi, sudah dipupuk, sudah dipakai juga pengendalian hama secara terpadu. Nah sekarang ayo kita giat lagi ke sawah untuk mengamankan sawah-sawah kita dari serangan hama yang merugikan. Oke, karena modal sudah banyak dikeluarkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas nanti beberapa hal tentang kenapa sih memilih sawah sebagai mata pencaharian, artinya mengapa jadi petani ya. Apakah petani bisa nggak dikerjakan dengan bekerja di tempat yang lain, artinya bisa nggak dikerjakan tapi tidak bisa. Coba nanti kita bincang-bincang kembali. Oke, silakan yang belum subscribe Farming Day channel ini, akan update kehidupan sehari-hari kami di Desa Cidamar dan tempat-tempat yang kami kunjungi, baik dalam undangan atau kunjungan langsung kami datang ke tempat itu. Insya Allah kita akan sharing pengetahuan, dan saya juga menerima masukan barangkali video apa yang ingin disampaikan atau narasumber siapa yang ingin saya datangkan atau kita hadirkan di channel Farming Day ini. Oke, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan pagi dan ngopi. Oke, bebaskan pikiran, jangan mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.